Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Betul sekali ya, hari ini kita masih di tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, pada pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita awali dengan membaca doa sebelum belajar agar pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian mampu mendengarkan pembacaan teks yang dibacakan oleh Ibu dan juga mampu menuliskan kembali tentang bagaimana cara merawat tumbuhan air. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian mampu mencari tahu bagaimana cara merawat tumbuhan air. Dan Ibu harapkan juga kalian mampu membedakan cara merawat tumbuhan air dan tumbuhan darat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, Ibu harapkan juga kalian mampu memasangkan gambar suatu benda dengan ukuran berat yang tepat. Oke, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, Ibu harapkan kalian mampu mendengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu akan membacakan sebuah teks yang berjudul Tumbuhan Air. Tumbuhan air itu apa ya? Oke, di antara kalian pasti sudah banyak melihat tumbuhan-tumbuhan yang ada di air. Nah, sekarang Ibu akan bacakan tumbuhan air itu. Oke, kebanyakan tumbuhan hidup di atas tanah. Bagian akar merupakan bagian dari tumbuhan yang menancap di tanah. Tumbuhan yang hidup di atas tanah dinamakan tumbuhan darat. Ino dan Widi sedang mengamati tumbuhan air. Tumbuhan tersebut bernama teratai. Cara merawat tumbuhan air berbeda dengan tumbuhan darat. Tumbuhan air tidak perlu disiram. Meski tidak disiram, tumbuhan air tetap diberi pupuk. Daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Bila dibiarkan mati dan membusuk, maka air menjadi kotor. Tumbuhan air pun dapat mati. Wah, di sini sudah jelas ya dalam ceritanya bahwa cara merawat tumbuhan air itu berbeda dengan tumbuhan yang ada di darat. Di sini perbedaannya hanya satu ya. Kalau misalkan tumbuhan air itu tidak perlu disiram. Kenapa? Karena meskipun tumbuhan air itu tidak disiram, tetap tumbuhan tersebut masih ada di dalam air ya. Oke, namun meskipun tumbuhan air itu tidak disiram, tetap tumbuhan air pun juga harus diberi pupuk agar tanaman yang ada pada tanaman air tersebut bisa tumbuh dengan banyak, kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Dengan catatan apabila kita merawatnya dengan baik. Dan tumbuhan air juga kalau misalkan daunnya sudah menguning tetap harus dipangkas, karena kalau misalkan kita membiarkan daun tersebut mati atau bahkan membusuk, maka air pun akan menjadi kotor dan bisa mengakibatkan tumbuhan air pun dapat mati. Contohnya misalkan tumbuhan teratai, ada tanaman teratai. Ketika tanaman teratai itu merupakan tanaman yang hidupnya di air. Nah, bagaimana cara merawat tanaman teratai ini? Ya tadi kita harus memberikan pupuk, kemudian daun yang sudah menguningnya dipangkas agar nanti daun-daun yang sudah menguning itu tidak membusuk atau mati di dalam air ya, sehingga kalau misalkan terjadi seperti itu akan membuat tumbuhan
air itu akan mati. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada cara merawat tanaman air. Tadi sudah kita sebutkan ya, cara merawat tanaman air itu yang pertama diberi pupuk. Kenapa diberi pupuk? Agar tanamannya itu bisa tumbuh subur dan membanyak gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan memangkas daun yang sudah menguning. Jadi kalau misalkan ada daun-daun yang sudah kuning atau sudah busuk, sudah terlihat mati, kita harus mengambilnya langsung ya. Kalau misalkan kita membiarkan, nanti akan mengakibatkan tanaman kita tadi menjadi apa? Ya betul, menjadi mati. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu menyiram tanaman air. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa kenapa tidak perlu disiram, karena kan tanaman air memang sudah hidup di air, tanpa disiram pun tanaman itu sudah berada dalam air ya. Oke, selanjutnya di sini ada cara merawat tanaman yang ada di darat beserta tujuannya. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar sehingga bisa tanaman kita tumbuh dengan subur ya. Oke, yang pertama ada pemupukan ya. Kemarin juga kita sudah mengetahui bahwa kenapa kita harus memupuknya. Nah, kita melaksanakan merawat tanaman dengan cara memupuk. Tujuannya itu agar memberikan unsur hara pada tanah. Jadi agar ada zat-zat tambahan yang sehat ya untuk tumbuhan. Makanya kita harus memberikan pupuk. Kemudian yang kedua ada penggemburan. Nah, kalau penggemburan ini tujuannya agar tanahnya itu tidak memadat. Kalau misalkan kita tidak melakukan penggemburan, nanti tanahnya akan menjadi padat sehingga sulit akar itu untuk menyerap air yang ada dalam tanah tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya ada pemangkasan. Nah, kalau misalkan pemangkasan ini dengan cara ya betul memilih atau misalkan memetik daun-daun yang sudah kering, kemudian bunga-bunga yang sudah busuk ataupun ranting-ranting yang sudah terlihat mau patah, kita harus memangkasnya agar kita juga tujuannya agar membasmi semua pengganggu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya menyiram tanaman. Nah, kalau misalkan tumbuhan yang ada di darat itu harus disiram. Kenapa? Karena akar yang ada pada tanaman tersebut itu memerlukan air, dan bagian-bagian tanaman juga memang membutuhkan air yang ada dalam akar tersebut. Makanya kita harus menyiram tanamannya agar dapat memberi cukup air yang dibutuhkan pada tanaman tersebut. Oke, itu adalah bagaimana cara merawat tanaman darat dan tanaman air. Jelas kita harus bisa membedakannya. Nah, beberapa tanaman itu memiliki kegunaan masing-masing. Selain tanaman hias, tanaman pun bisa sebagai tanaman obat. Wah, tanaman obat itu seperti apa ya? Oke, sekarang Ibu pun memiliki cerita kembali ya, yaitu mengenai apotek hidup. Wah, apotek hidup itu apa ya? Nah, sekarang kita akan bahas. Di sini ada percakapan antara ibu guru dan murid-muridnya yang berkumpul di lahan apotek hidup di sekolah. Oke, kemudian ada si Ino bertanya kepada ibu guru, Apa arti apotek hidup, Bu? Kemudian Bu Guru pun menjawab, apotek hidup adalah lahan yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat-obatan. Laras pun menjawab, memberikan pertanyaan, apa saja contoh tanaman apotek hidup itu, Bu? Nah, contohnya seperti jahe, kunyit, dan lidah buaya, kata Ibu Guru. Kemudian Laras pun menjawab, apa khasiat jahe, Bu? Jahe berkhasiat untuk obat batuk. Kemudian Yoga pun berkata, oh, aku tahu lidah buaya. Lidah buaya untuk menyuburkan rambut. Bu Guru pun bilang, benar Yoga, Ibu berpesan kepada kalian, mari kita rawat apotek hidup ini. Kenapa kita harus merawat apotek hidup yang ada di lingkungan kita? Ya, karena kita membutuhkan obat-obatan yang memang mudah dicari ketika kita memiliki apotek hidup ya. Maksudnya apotek yang ada di dekat rumah kita ataupun milik kita itu tanaman tersebut bisa kita gunakan sebagai obat untuk
apapun ya, misalkan tadi jahe bisa mengatasi atau berkhasiat sebagai obat batuk. Kemudian lidah buaya tadi untuk menyuburkan rambut. Nah, setelah ibu guru memberikan pesan tersebut, kemudian murid-murid pun menjawab, baik Bu Guru. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa apotek hidup ini sangat bermanfaat untuk kita ya, apalagi untuk kehidupan kita, karena bisa kita manfaatkan atau kita ambil manfaatnya dari apotek hidup tersebut ya. Oke, selanjutnya di sini ibu akan mengajak kalian mengukur berat suatu benda. Nah, ada pedagang hendak menimbang hasil apotek hidup. Ia menimbang dengan timbangan meja. Adapun anak timbangannya itu yang pertama ada beratnya itu ada 250 gram. Kemudian yang kedua ada anak timbangannya itu beratnya 500 gram. Kemudian yang ketiga 1 kilogram. Oke, jadi ada 3 anak timbangan ya yang akan kita gunakan untuk mengukur berat benda hari ini, yaitu ada beratnya itu ada 250 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Oke, sekarang di sini ibu memiliki pertanyaan. Jika pedagang menimbang jahe pada gambar di bawah, berapa yang dibutuhkan anak timbangannya? Oke, tadi kita sudah mengetahui anak timbangan itu ada 3 ya. Ada 500 gram, ada 250 gram, dan ada 1 kilogram. Nah, sekarang jika pedagang tadi mau mengukur jahe yang beratnya itu 1500 gram, maka anak timbangan yang dibutuhkannya itu berapa? Oke, kita ingat-ingat kembali ya, bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya, ibu ulangi lagi, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jika sekarang jahenya beratnya 1500 gram, maka anak panah yang dibutuhkan tadi berapa? Ya betul, yang pertama itu menggunakan anak timbangan 1 kilogram. Apakah 1 kilogram sudah seimbang atau belum? Ya belum, karena jahe yang diukur pedagang itu 1500 gram, sedangkan anak timbangnya itu 1 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Masih kurang ya, berarti kita tambahkan dengan, ya betul, 500 gram. Jadi untuk menimbang jahe pada gambar di bawah ini, maka dibutuhkan anak timbangannya yaitu 1 kilogram dan 500 gram. Jika dijumlahkan ini sama dengan 1500 gram. Oke, sudah sama kan ya? Oke, ini adalah untuk cara mengerjakan atau menyeimbangkan antara barang yang kita timbang dan anak timbangan yang akan membantu untuk mengukur dari berat benda yang akan kita ukur. Oke, sudah paham ya? Itu untuk cara menimbang jahe ya yang ada di gambar di bawah. Kalau misalkan nanti di pertanyaannya, Bu, beratnya itu 2000 gram misalkan. Kalau 2000 gram berarti yang dibutuhkan berapa anak timbangannya? Ya betul, 2 anak timbangan yang beratnya 1 kilogram. Karena kalau misalkan kita jumlahkan 1 kilogram dengan 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Kalau kita rubah ke dalam gram maka beratnya ya betul 2000 gram. Begitu ya nak ya, paham ya, mudah kan ya? Nah, agar kalian bisa memahami atau mengukur hasil dari penjelasan ibu hari ini, coba kalian kerjakan di halaman 153 dan 158 ya. Kemudian tugasnya itu difotokan dan diupload di Google Classroom. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.